Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i sittatun. Al-awalu an-niyatu asani ghuslul wajhi. Utai kira-kira fardune wudu iku sittatun, iku ana 6. Al-awalu te sing pertama iku an-niyatu niat. Niat teng ati ya. Apa to teng lisan namung napa? Sunat. Asani te sing kaping 2 ghuslul wajhi iku basuh wajah. Manane khasi baso niku ana saya lanul mak, ana unsur banyu napa? Mili. Nah, sing ra mili jenenge musab. Jadi untuk bedakan mili sama musab niku nak mili jenenge baso. Nak boten mili jenenge masrur napa? Asari sore kang kaping 3 ghuslul yadaini niku baso tangan loro ma'al mirfaqo ini sertane sikut loro. Arabiu te kang kaping 4 umas kusain iku musab sesuatu sithik. Sayen mana yasirin minar roksi sangking sampai teluk sirah. Itu rakutu sirah sampai teluk sirah termasuk rambut sehingga nabo sirah. Jadi tidak harus kepalanya tapi boleh rambut yang ada di kepala asal tidak lam takrus an hati roksi, tidak keluar dari batas kepala. Tapi nak rambut dikeliwir ke pojok keliwiran itu tidak boh. Tapi tidak sah karena sudah keluar dari batas kepala. Al-khamisu te kang kaping 5 ghuslul rijlaini baso sithik loro ma'al ka'baini sertane polok loro utawa mata kaki loro. Asadisu te kang kaping 6 antar titik kabeh. Faslun an-niyatu te kang aran niat iku iku niat perkara, nejo perkara. Oleh nejo muktaronan hale den barengno. Lah nek sampeyan muni muktarinan hale wong iku sing barengno sami. Nek muktaronan kaya dari kasek nak muktarinan karena dari kalau mutawadid muktarinan misalnya muktaronan hale den bareng nopo sek dipilih kelang lakon sek. Jadi barang niat itu menuju sesuatu yang bersamaan dengan itu plus dilakukan apa? Plus dilakukan. Makanya itu nisbi. Misalnya sampean wudu muni nawa itu wudu kok kena bathuk ya berarti awal wudu yo nganggo bathuk ini. Nah pertama niat wudu kok kena hidung ya berarti ya hidung itu pokoknya apa saja dari awal wajah yang bersama dengan niat yaitu dikatakan awal wudu, dikatakan awal wudu. Sehingga misalnya sampai niat nawa itu wudu'a belum niat kena jabha terus niat pas kena hidung berarti yang dan awal wudu itu hidung sehingga jabha tadi harus diulang karena belum dibarengi apa? Dibarengi niat. Pokoknya jadi itu masyhur itu. Jadi kalau apa pertama yang dibarengi niat yaitu yang terhitung awal apa? Awal. Itu dengan kaidah wa ma qoronaha huwa awal guna. Ini yang nama wa ma qoronaha huwa awal guna. Jadi wa ma uti apa wae korona kang barengi apa mah ing niat itu berarti awal kawitane wudu. Jadi misalnya ke wudu ngeten ya. Serat ngeten bareng pas rukene muni nawa itu wudu ya sudah pas kenal lisan tadi yang benar-benar awalin wudu. Yang ini harus diulang karena belum bareng nawa niat. Ya begitu seterusnya. An-niyatu te kang aran niat keduse iku nejo perkara muktarona halidin bareng bikini kan lakoni sik. Wa mahalluha te panggonane niat al-qalbi wa yang diarani niat tentu ati. La ta'ala kudu te nglapatno dia kelan niat sunat. Wa ta'ala kudu te nglapatno dia kelan niat sunatun sunat. La waktu hati kawitane waktune niat iku indah di awal iki nalikane basuh kawitane iki minal wajhi saking wajah. Dawa tartibu te kang aran tartib iku Allah ikut dina. Iku arep entoran di sira sapa wong kuduan ing siji anggota. Ya maca pesanin kuduan, itu maca andukan tapi sing pesan kuduan. Kuduan yang anggota ora dijisikno ala kuduan ing atase anggota liya. Wae tartib itu ya urutan sesuai urutan yang benar namo Allah ikut dina kuduan. Ada paslon. Alma ute kang aran banyu kolilon. Alma ute kang aran banyu kolilon ana kalane keceluk banyu sithik wakasirun lan keceluk banyu akeh. Alkohol ute kang aran banyu sithik iku mau perkara dunal kulatene kang sak ngisore 2 kulat. Awal kasiru ute kang aran banyu akeh kulatane 2 kulat. Pokoke 2 kulan iku napa? Iku murabbak ya. Murabbak segi empatnya 1 diro. Ya segi empatnya 1 diro. Eling-eling ae 1 diro itu ya pokoknya sak depane tangane wong Jawa ngono ae mesti sak diroe wong Arab anggap sak depane tangane wong Jawa niku
apa murabbak apa segi empat apa jadi itu kira itu berarti 20 apa 20 pokoknya ngeten segi empat itu berarti apa 20 sebenarnya zero itu hanya segini tapi ini kan orang Arab kita ikhtiar segini paham ya itu kali ini apa murabbak apa segi empat itu berarti 2 apa 20 Fa'at saru mongkolo ya nah pun titik alkohol itu banyu kang sithik iku ya tanah jadi najis apa alkohol diuku inajati lan tumibane najis di dalam kolil wa ilam ya tahoya senajan tau ora rubah apa kolil misalnya dia di banyu sak gelas aqua kena najis sithik tetap najis meskipun tidak rubah karena banyu sebelum 20 itu asal kena najis pasti najis rubah atau tidak rubah. Jadi ini alkohol ya tanah jasu dimuku inna jadatihi wa ilam ya tatoya itu Ramadan Imam Syafi'i. Jadi Ramadan Imam Malik asal tidak rubah itu tidak najis meskipun air itu sedikit. Wal ma'ul kasir wal ma'u te banyu al kasiru ingkang akeh iku layak tanah jasi ora najis apa ma'ul kasir illa ida tatoya. Kecuali nalikane rubah kotuk muhu apa rasane banyu aulau nuhu utawa rupane banyu aurihu utawa barune banyu pasun terusnya ternyata terus ini yang enggak ada di kitab Sulam Sabina jadi sebenarnya ada solusi kasus di Jakarta itu kan air limbah itu juga mengarah ke sungai nah, terus akumulasinya itu kan ada lewat sapi tank lewat macam-macam itu kan potensi air yang di sungai itu mutakhir. Kemudian oleh PDAM itu dikumpulkan di satu tempat. Itu imma akumulasi dari najis dengan najis, atau imma akumulasi dari air suci mensucikan dengan najis, atau semi-semi rontok najis sama bener-bener suci. Nah itu untungnya dalam fikih Islam itu air yang najis sebanyak apapun kalau dia nanti itu ambune hilang, rasanya hilang, segalanya hilang dinafsihi lewat dirinya sendiri tanpa proses kimiawi itu nanti menjadi adat atau buron akan menjadi mensucikan lagi. Jadi makanya fikih itu ta'abudi, hanya ta'abudi soal pengiran begitu. Karena kalau tidak ta'abudi kan logikanya kan banyu najis ketemu najis diakumulasikan tambah najis. Tapi kalau dalam fikih Islam itu malah tidak. Kalau akumulasinya banyak kemudian ubah menjadi jernih lagi, bang ya, tidak ada bau najis atau apa-apa itu soro atau buron maka kembali suci terus. Nah terus di Mu'in diterangkan wa in qalla ba'du bitafriqi bahwa in qalla ba'du bitafriqi yang ada di Mu'in itu tidak ba'da tafriqi yang benar saja itu wa in qalla ba'du bitafriqi ini apa wa in qalla ba'du bitafriqi meskipun setelah jamul kullaten setelah terbukti kullaten kemudian menjadi sedikit karena kita tafriq. Jadi misalnya ada satu bola dengan satu bola kita kumpulkan kan 2 bola. Dia punya kekuatan ada tohuron apa? Nah setelah ada tohuron terus kamu tidur otomatis kan terkurang satu tidur. Jadi jenis wa in qalla ba'du bitafriqi yang satu tidur ini ya tohir mutohir. Sisanya yang sekarang kurang 2 kolah karena kalau satu tidur ya tetap tohir mutohir. Nah, seperti itu tuh sudah itu dianggap rusak sama pengiran. Jadi 2 air mustakmal atau 2 air najis asal nanti terbukti apa? Lam ya tabayar itu nanti ada tohuran. Mungkin diterangkan wa in qalla ba'du bitafriqi. Jadi kalau ada naskah yang enggak ada bak berarti wa in qalla ba'du ba'da tafriqi maknanya ya. Tapi menurut saya naskah yang benar itu wa in qalla ba'du bitafriqi wa in qalla al-ma' ba'du ba'da jam'i bitafriqi dari kalma misalnya Bang. Dihidup. Jadi ya itu agak menjadi agak gampang ya karena ya aturannya memang seperti itu. Terus seperti di Jakarta itu kan pernah berakumulasi sekian apa ya, mungkin ratusan ribu galon. Jadi kekuatan kafir ya, jadi di air itu kekuatan banyak itu menjadikan kembali ada tohuron ada tohuron.
Jadi buat tenang, tapi kalau yakin ini sedih yang dia. Nah, tapi kita ini mengikuti mazhab Maliki dalam banyak hal mengikuti mazhab Maliki. Jadi asal air itu tidak rubah meskipun sedikit kena najis itu ya tetap tohir. Kalau masih apal takbir dengan kata Imam Ghazali wa kuntu awaddu ayyaku namadahu kama dzati malikin fi anal ma'ala yang situ illa bitahuyur. Kata Imam Ghazali, saya suka membayangkan ya, saya berangan-angan kalau Imam Syafi'i itu mengikuti mazhab Imam Malik yang mengatakan bahwa air itu tidak najis meskipun kena najis yang sedikit tadi. Qalilnya airnya qalil atau tidak berubah. Karena kalau langsung najis kan berat. Kalau langsung najis kan karena ya tadi misalnya najis itu kan jumlahnya banyak ya, najis itu kan jumlahnya banyak. Terus kalau kalian balik jadi keinginannya orang-orang asal Syafi'i adalah airnya sedikit kalau kena najis asal tidak berubah itu dihukumi tidak najis. Jadi dalam hal ini berarti orang-orang Syafi'i asal Syafi'i itu mengikuti pendapat siapa? Imam Malik. Tapi karena ingin sopan sama Imam Syafi'i, refleksnya wa kuntu awaddu ayyaku nabadahu kalau jadi Malik. Jadi saya berharap pendapat Imam Syafi'i itu kayak pendapat gurunya yaitu Imam Malik yang mengatakan air itu tidak najis, air sedikit itu tidak najis meskipun kena najis. Catatannya asal tidak rubah. Faslon musibatul husni saya kira-kira barang sing majid wajib itu sifatin punan jadi ila sulahat akasi wakono ala selamin silfardi ing dalam fardi itu dia majid no ajib wapuru jilmani lan matune mani nomor 10 wal khaidu lan asal benar-benar khaid wan nifasu lan nifas satu keluar darah badal wiladah wal wiladah lan wiladah. Terus nomor terakhir wal mautu lan kematian. Jadi kalau orang Islam mati berarti otomatis ada penyebab wajibnya adil karena al-mautu dengan mati maka orang itu menjadi wajib dimandikan. Makanya min asbabi mujibatil husni itu al-mautu itu kematian. Faslun. Tapi itu dalam mazhab Syafi'i. Nah dalam mazhab Imam Malik itu lebih unik. Makanya menurut saya mazhab Malik itu penting. Kalau cara berpikir Imam Malik itu gini. Kenapa mayit itu kok dimandikan? Karena mau disolati, apa? Saya ulang lagi. Kenapa mayit itu dimandikan? Karena mau disolati. Kan dia harus suci. Jadi cara Imam Malik yang menyebabkan suci itu hidup, apa? Hidup. Yang menyebabkan najis itu mati. Kali sapi urip, hukumnya apa? Suci. Wedhus urip, suci. Sekali jadi badan, najis. Jadi asbab tohara itu al-hayat. Asbab najis itu al-mautu. Itu cara berpikir Imam Malik. Jadi cara berpikir dia ya salah suci urip sekali batas ya. Nah ini problemnya kan mau disolati. Problemnya itu mau disolati. Kalau wedhus batang kan nggak disolati, maka kan nggak perlu dimandikan. Ini masalahnya manusia kan perlu disolati dulu tanya perlu disolati maka dimandikan karena dia najis. Dari Imam Syafi'i enggak, cara berpikir Imam Syafi'i itu hukum itu benar, ya yang dikatakan Imam Malik itu benar, tapi tidak dalam hal Bani Adam, tidak hal Bani Adam, karena beliau Bani Adam itu sangat terhormat, maka jangan hukumi najis dengan kematian. Cara pikiran Imam Syafi'i, kalau Bani Malik itu, walakot karomna Bani Adam itu sungguh saya muliakan. Kata Imam Syafi'i, wa qadiyatut takrim Allah yukama binajasatihim bil mauti. Normalnya terhormat adalah tidak dihukumi najis karena dia mati. Artinya dia tetap terhormat meskipun mati. Nah, cara terhormat gimana? Ya setidaknya dengan hukumi najis itu bentuk penghormatan. Nah, misalnya mayitnya salam buat demet ije. Berminda mayitnya salam terus apa? Ije itu kan ngenyak wong, no? Oh, tak demet ustad, oh. Makanya Imam Syafi'i itu nggak setuju sama pendapat gurunya. Itu untuk hewan benar, tapi untuk Bani Adam tidak benar. Kita ulang lagi ya. Jadi cara berpikir Imam Syafi'i apa? Walaqad karramna Bani Adam, kata beliau, wa qadiyatut takrim Allah yuhkama binajasatihim bil mauti. Normalnya terhormat adalah jangan vonis najis karena mati. Paham ya? Meskipun trennya Imam Malik itu benar, tapi jangan dipakai untuk Bani Adam.
Karena Imam Malik kan jelas benar. Tadi misalnya ulo itu buat cekal, besar ulo kadal, biawa, apa lah? Kita itu landa. Nah, itu kan suci kabeh, asal hidup kan suci. Sekali batang, hadis berarti apa? Asbabut tohara, asbabul nafsi, al-maut. Paham ya? Tapi itu jangan gunakan untuk Bani Adam. Itu yang ada Imam Syafi'i. Soal dia harus mandi itu ya mujibatul gusti saja, tapi tidak karena nafsu. Tidak karena nafsu. Efeknya adalah kalau kita nata jenazah rapor ijek, wong dia tidak najis. Tapi dari Imam Malik kan kalau nikah jenazah ya ijek, memang itu najis dalam pikiran Imam Malik. Jadi makanya menurut cara sederhana ya benar Imam Malik itu menisan. Napa? Menisan. Jadi asbabul hayat, asbabul tohara itu al hayat, asbabun nafsi itu al maut. Itu cara pikiran Imam Malik. Paslon furudul musri te pro berdunia itu isnani kono aniatu di jiniat wa ta'mimul badani lan ngrasakno badan bima iklan dan paslon untuk teman-teman surutul wudu te pro syarat wudu asratun niku 10 atau asratun sami asratun wasinu fiha antami min kasro asratun asiratun asra Al-Islamu siji Islam, wakami itu lantam itu makna itu mikir, warna kau ulang bersih anil haid di tangan. Artinya kalau orang dalam keadaan haid itu boleh wudhu, tapi tidak bisa menghilangkan apa? Hadas. Wanifah sulanifah. Wa amalan terbebas contoh perkara yang melakukan nyegah koma usulal mahi yang tumekani bani dan basaloti mari kulit. Terbebas dari sesuatu yang menghalangi air sampai lepas kulit. Saling aku alih-alih yang terlalu rekat ya, digerakno supaya air sampai lepas kulit. Ini jenenge masalah. Wa alla yakuna lan ento ora ana iku alal udwi ing atase anggota koma perkara. Wa napa? Wa alla yakuna lan ento ora ana iku alal udwi ing atase anggota koma perkara. Yughayyiru kang iso rubah koma. Yughayyiru kang iso rubah koma al-ma'in. Jadi potensi kita salah. Syaratnya mandi atau apa saja mandi atau wudu itu jangan ada di tubuh sesuatu yang merubah air. Makanya kayak orang mandi junub itu banyak yang salah. Jadi satu ciduk terus ini sampunan. Itu kan potensi air berikutnya sudah mutaghayyir. Berarti air semua ini tidak bisa menghilangkan hadas besar karena posisi air yang ke seluruh tubuh berbau sampo, apa? Berbau sampo. Maka sebaiknya kalau mandi junub ya pakai air bersih sampai mandi junubnya selesai baru sampunan. Jadi kalau sampunan dulu kan kalau rambutnya banyak kan potensi apa? Air yang menyebar sudah mutaghayyir. Makanya sarannya kan jangan ada di tubuh sesuatu sing yuwayyirul ma. Atau misalnya baru saat tidur terus sabunan. Itu kalau langsung mandi kan sekian air kan masih mutaghayyir oleh sabun itu. Nah kecuali dia memastikan sampai sabunnya bersih baru benar-benar pakai air nukoh, air Tapi potensi itu kan potensi saja, tetap potensi mutaghayyir kan tinggi. Apa? Potensi itu kan tinggi. Apalagi misalnya terbukti sausai mandi selesai barang anduan ternyata ijek murah. Berarti kan terbukti semua proses air tadi mutaghayyir. Paham ya? Makanya itu harus dihindari karena syaratnya wudu atau syaratnya mandi apa? Allah yakuna alal adwi atau alal udwi ma yuwayyirul ma. Karena kalau yuwayyirul ma berarti semua proses air tadi apa? Mutaghayyir. Kita tahu kalau statusnya mutaghayyir tidak tohir, tidak tohir. Itu logika. Tapi sebut pro pengiran karo wanu wong salah. Nggak sing salah kabeh pengiran ra mentolo. Itu kagian sing salah, no? Kalau kanca kula riyen ngaji teng sarang, jadi nak telek cecek iku siji loro itu gak makbul. Mergo ketika ra iso misale telek siji ning ngarepmu, pepe makbul terus sujud ora iso. Tapi nak misanake maksudnya kamu sujud tidak bisa menghindari kecuali kena telak. Itu malah makruh. Mereka diusir istirahat karena susah. Dari kantor aku sok iya, terus menitan akeh. Karena agama itu memang lucu. Jadi misalnya kue liwat ning dalam ibu, kau kene tok dalam ibu. Kalau telepon ku sitok, kue nginjak malah najis. Karena bisa menghindar. Tapi nak saratan, gue bal-balan. Umum bal-balan, jadi memang pakai seperti itu dengan menit anaknya malah makbul. Tapi nak didik
Najis. Jadi memang umum itu. Misalnya saat itu kok asu sitok itu malah kena telek itu. Najis. Karena asune ribuan, beliwat ngalor itu malah maksud. Nah semoga kalau kesalahan mandi tadi malah mafu, bareng-bareng goblok kan malah mafu. Memang agama itu unik. Ya sudah seperti itu karena ya sudah memang biasanya pangeran orang kayak di Arab Saudi itu tidak bisa nggak mafu. Manuk itu kan ribuan, mungkin ratusan ribu di tanah haram. Itu nalek kabeh. Pilihannya hanya dua, kamu mengikuti kaul kalau Rasul Makul Tohir, yang mengikuti kaul kalau Rasul Makul Tohir. Memang teleknya hewan yang bisa dimakan itu Tohir atau suci, itu pilihannya. Dua ya karena umumil balwa, karena sudah ribuan, karena tadi memang haram megang, haram nangkep. Jadi mana orang mereka kepenak, lebih haram no pengiran, turunnya nang hotel. Terus nak cangkruk neng Ka'bah. Sekarang tak jagungan neng Ka'bah. Sembrono tadi. Dialang-alangi, ya, awal, awal. Tapi unik itu Ka'bah itu masuk keramat. Mana tak menagi itu tentang Ka'bah paling kecil loh. Gue menurut untuk sesat itu. Enggak, umumnya itu enggak ribuan, mungkin ratusan itu tidak. Ya ono siji loro mungkin ya mau. Ya rontok ya. Mana rontok komunis. Memang agak keramat. Wadah hotel sampai semua hotel di Mekah itu dikai imban manuk yang di luarnya karena pasti dipakai, no. Jadi pasti dipakai. Memang enggak boleh no diganggu. Kan layak luan nakumuwahu Isyai'in minasyai'i ta'alaluhu ayyikum. Jadi pangeran itu memang luar biasa. Allah akan menguji kamu saat di Mekah dengan hewan-hewan buruan sing ta'alaluhu ayyikum. Mbok cekel mesti kena. Jadi ta'alaluhu kan iso nyekel hu ing soet apa ayyikum. Nah rimah masih gampang ya karena panah bisa jarak jauh. Ta'alaluhu ayyikum. Itu ribuan. Wes ngantem mawur mesti kecepet. Cara wis gampang banget lah wis. Memang layak luan nakum Isyai'in minasyai'i ta'alaluhu ayyikum. Mari hukum ya'lamu Allahu ma yakhafu bil ghaib. Memang itu ujian. Jadi itu banyak. Nah lalu yang menjadi masalah fikih begini. Bagaimana kalau kita ini pihak kedua? Pihak kedua ternyata begini. Manuk itu tidak kamu bunuh langsung, tapi misalnya kue noto sajadah, terus manuk itu terbang, utawa kue mau tawaf keinjak sesuatu yang karena tidak sengaja, atau pernah dilakukan Sayyidina Umar itu. Jadi Sayyidina Umar itu ada manuk itu digusah. Kebetulan manuk itu terbang ke arah yang kebetulan di situ ada ular. Kemudian singkat cerita burung itu dimakan ular. Terus taat sama Umar merasa dosa karena gara-gara dia burung ini menjadi kemakan ular. Nah itu masalah-masalah sing apakah jaza usoidi itu tetap wajib ketika jahil? Apa enggak? Terus fakih Syafi'i itu ngepel. Fakih Syafi'i begini, kalau mimbabil tarofuh wa tana'um itu begini. Kalau mimbabil irsyad begini. Saya ulang lagi ya, larangan haji itu kan ada dua, ada yang mimbabil tana'um wa tarofuh, yaitu misalnya kayak minyakan, pakai peci, pakai apa. Ada yang mimbabil irsyad. Kalau irsyad itu kayak bunuh burung, itu sengaja nggak sengaja hukumnya sama karena bagi korbannya sama. Jadi misalnya kena ngantem watu, kena uang gue sengaja ndak, bagi korbannya kan podo larang. Biar iso mending untuk aku raja tetep aja lorok. Hanya bagi korbannya kan tetep aja lorok. Beda kalau mimbabil tarofuh, sesuatu yang suka-suka. Misalnya orang lupa pakai minyak, lupa pakai peci, misalnya lelaki pakai peci kan nggak boleh ihram pakai peci itu. Nah masalahnya di kasusnya Sayyidina Umar itu mimbabil itlaf karena hewan tadi menjadi mati meskipun karena khotok. Nah, itu terus menjadi masalah. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi kalau khotok ya kangkang kabel khotok, kalau mimbabil itlaf harus tetap kena sanksi. Karena bagi korbannya itu sama. Meskipun tentu tidak seberat yang amdan ya, tentu tidak seberat amdan. Makanya kalau dalam qatlun pembunuhan wa mayyabtul mu'minan khotoan tetap ada hukumannya fatahriru raqabah karena bagi korbannya tetap mati.
Hingga misalnya orang jauh, misalnya orang nyuber, nendang orang mati. Bagi korbannya, bagi keluarganya kan nggak mau tahu tetap rugi karena meninggal. Kemudian pas sepeda motor gak jarak, terus nabrak titik. Itu kan tetap bagi korbannya itu namanya rugi. Meskipun untuk ayam orang maklumi nyalakan ayamnya ini jalan gitu. Kan titik ramelok bangun rata. Tapi kan tetap bagi korbannya ini sama, apa? Sama. Sehingga dalam dia itu membunuh secara amdan atau sahwan tetap ada hukumannya. Meskipun hukumannya beda tapi tetap ada hukumannya. Makanya ada wa mayyaqtul mu'minan muta'ammidan, ada yang mayyaqtul mu'minan qata'an, dan sama-sama kena hukum, kena sanksi. Nah di bab haji juga gitu. Kalau pelanggaran sifatnya ikhlas, ya, maka untuk sanksinya tidak butuh amdan, ya, tidak butuh amdan. Tapi kalau min babit tarofuh wa tanakum bab enak-enak itu butuh amdan. Kalau tidak amdan tidak kena apa? Tidak kena sanksi atau tidak kena. Paham ya? Itu terus analisisnya madhab-madhab saksi gitu. Tapi ya pangeran menguji tadi tanah lugu. Jadi ada makhluk doro mudah sekali ketangkep. Terus wal ilmu lan ngerti bi fardiyatihi kelan kefardonane wudu. Jadi syaratnya wudu yang sah, dia tahu mana yang fardu, mana yang enggak. Kumpul. Terus wa alla ya'ta kita lan araf yen to ora nekatno sapa wong fardhon ing fardu min furudi sang pro-pro fardune wudu ora dinekatno sunnatan ing sunnat. Kok iki salah. Ora salah repot. Jadi pilihannya gini loh, kok cilik-cilik. Cilik-cilik kan taruh beda nih. Misalnya keyakinannya cilik-cilik kan basuh kuping itu fardu. Atok ngono, apa? Jadi pilihannya itu atok cilik-cilik dilatih wudu, koyo-koyo kabeh wajib, napa? Itu luwih apik timbang dekne meyakini yang wajib itu sunnah. Itu malah tidak sah kalau ada yang wajib kemudian diyakini sunnah. Maka pilihannya atok meyakini wajib kabeh. Paham ya? Kalau baca teng sarang, mulane teng matan itu muga salah. Nah, misalnya repot kon bedakno namun apa wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan. Syaratnya wudu adalah jangan sampai ada yang fardu kemudian diyakini sunnah. Ya, diyakini apa? Sunnah. Kalau baca teng sarang pilihannya begini. Sawa ni takosa anaf alahu kullaha furudun awi takosa anafi fardhon wa sunnatan wa illam yumayyiz afadahuma min al-akhar. Wa hadza fi haqqil amin. Jadi wahada fi haqqil amin. Jadi gamane wong awammu atok kon meyakini kabeh iku napa? Kabeh iku fardu. Utawa mengene. Pokoke aku wudu ya ngene iki. Lha iku ora bedane fardu mek sunat. Pokoke ana fardu ana sunat, tapi tak lakoni kabeh iku malah aman, apa? Wahada fi haqqil amin. Terus amal alim bahwa man istawala bil fikhi zamanan fala bidati min tamyizi faraidihi min sunnah. Bodoh terus. Wal ma'u tahuru lan syarate menah iku banyu sing micekna. Wa dukhulul waqti lan syarate menah mlebune wektu wal mualatu lan langsung. Maksudnya antara wudu dan salat ya langsung. Ya, antarane wudu dan salat ya apa? Langsung antarane basuhan-basuhan wudu nggih. Langsung semuanya serba langsung. Tidak imil hadas iki wong sing langgeng hadas. Misalnya orang mustahadhah, dia wudu ya pas mau sudah salat zuhur, sudah waktu zuhur dan ya langsung salat. Dan antara anggota wudu ya langsung selesai. Orang oleh baru basuh rai jagungan sik, tangan jagungan sik. Pokoknya kalau untuk daimul hadas semuanya langsung. Pasal nawak itu wudu itu pro barang sing rusak wudu arba atau asai kepapat pro perkara iki. Al awalu sing awal al khariju barang sing metu min ahadi sabile iki sange salah sine dalan loro. Minggu bulan sange dalan ngarep au duburin utawa dalan kiri. Rihin sik iku angin. Jadi al-khariju wa tarikun yantal berarti kata sing al-khariju wa tarikin yantal. Al-khariju min ahadis sabilan min kubulin au duburin. Rihun tegese kharij iku misale nambah basa kata sama kharijun berarti rihun misale sing metu iku rupa napa? Entut utawa angin al-wiruhu utawa liyane. Ilal mania kecuali mani. Ini termasuk aneh-aneh ulama. Kepikiran ulama metu manis kadang wajibno. Lane ra perlu. Tapi misalnya ya lucu, orang tahu ora kasil to. Wajib masuk wudu kan. Asane TKK ping 3 zawalul akli iku ilane akal.
oleh ilang fenomen sebab turu oleh atau liyane nawa. Illa nauma qaidin kecuali turune wong sing lungguh. Mumakinin kang neteti mak adahu enggon lungguhe qaid, enggon lungguhe qaid minal ardi sanging. Jadi misalnya kangkang ujian subuh itu terus turu sampai posisi duduk, jadi posisi duduk itu dianggap tidak batal karena meskipun sudah tertidur tapi dia masih pada posisi semula kecuali rebahan itu batal. Nah, cuma ulama itu berdebat apakah itu karena riwayat apa karena memang dianggap turu posisi begitu itu kemungkinan ngentut itu kecil. Kalau ahli fikih itu menganalisis karena tidur posisi lungguh silo itu kemungkinan ngentut itu kecil. Terus kemudian setelah kemungkinan itu kecil pakai kaidah fikih al-asu adamu yang asal adalah tidak terjadi ngentut. Nah, tapi kalau ahli hadis cara berpikir ya tidak, memang riwayatnya seperti itu. Jadi Nabi itu pernah sholat isya sampai setengah 3. Kemudian semua sahabat yang di masjid itu tertidur dan dalam posisi tetap pada tempatnya masing-masing. Ketika Nabi datang, fasallahu alam yatawaddu, mereka semua sholat dan tidak wudu. Itu menunjukkan bahwa naumu mumakkinin, macamnya mungkin apa? Mumakkin dari kata tamkin, dari kata apa? Tamkin. Kata dengan Quran apa? Wala yumakkinan lagu dinahumul lagu tawdo lagu wala yumakkinan lagu mimba itu. Bacanya mumakkin dari kata apa? Tamkin. Ya, saya ulang lagi ya. Nabi itu pernah sholat isya sampai sekitar setengah 3. Ketika mulai jam 11, jam 12 kata Umar, nama Sibyan wanita ini orang sudah tidur semua. Masyhur sampai Umar duduk pintu, tapi tetap nggak keluar. Nabi keluar sudah setengah 3, posisi sahabat, posisi duduk dan tidur, atau tidur dalam posisi duduk. Kemudian saat Nabi rawuh ternyata mereka langsung sholat dan tidak wudu. Nah itu riwayat. Dan menurut saya yang benar ya riwayat ini. Nah problem dianalisis secara fikih itu begini, saya ulang lagi. Problem dianalisis secara fikih itu begini. Kata kitab takrib karena itu dianalisis fikih. Karena orang duduk ini kan juburnya tertekan, itu terus dianggap raiso ngentut. Sehingga dibedakan antara wong gendut ke wong kuru. Sing enak sing gendut gak batal, sing kuru batal. Nek sing anggap sing kuru ku ngrongkong. Jadi tetep toblas blus ngentut. Nah, terus berarti misalnya kayak kangkang keturun, kelemu terus kuru. Jadi resiko dianalisis, apa? Resiko dianalisis. Tapi kalau dari hadis juga pasti ku nabi ora potong. Ayo sing kuru undune sing lemu. Gak usah. Paham ya? Terus makanya apa? Ya ruwet kalau dianalisis secara masyhur. Begini, takrib kan wonten kan wonten. Kalau dia jenis yang gendut sehingga antara jubur dan apa keramik itu tidak ada kerongkongan maka dianggap tidak batal. Tapi kalau tajabin itu batal. Tapi itu analisis fikih itu karena tadi akhirnya berarti yang turu gendut gak batal, padahal wong gendut malah potensi ngentutas juga kan. Nah selama ini kan nyatanya wong lugu ngentut dan nyatanya iso gitu. Nyatanya kan jadi iso wong lugu ngentut. Jadi fakir ini misalnya riwayat. Mengenai cara lewat itu kurang setuju. Pokoknya zaman Nabi itu nyatanya mereka langsung sholat dan tidak disuruh. Ya itu bukti nah. Ya seperti itu tidak batal gitu. Ya seperti itu tidak batal. Makanya itu mesti beda ya, antara riwayat dan ya sudah seperti itu. Pokoknya illa nauma qaidin mumakkinin maka itu minat. Anggap saja riwayat karena memang ada riwayat seperti itu. Dan nanti kalau terpaksa ihtimal ngentut, ya kalau ihtimal member-member saja pakai kaidah al-aslu adamu. Al-aslu adamu yang asli ya tidak ngentut. Asal itu dari kangkap ngentut iltiko ubasarote rasulin ketemu dua kulit wong lanang wong wadon. Macane langsung ngene. Iltiko ubasarote rasulin wong wadon. Ketemune kulit loro wong lanang lan wong wedok. Ya macane kedalang sebenarnya basarote tiga tasniah. Jadi iltiko basarote rasulin wong wadon. Ketemune kulit loro wong lanang lan wong wedok. Kabiro ini kang wis balik karone. Ajnabiyata ini kang ajnabiyah karo. Itu beberapa lematur yang dikatakan ajnabiyah adalah orang yang halal dinikah. Jika dalam mazhab Syafi'i megang istri itu batal karena istri
tetap ajnabiyah, yaitu orang yang boleh dinikah. Yang nggak batal itu megang mahram, kayak ibu. Ya seperti yang 7 di Quran itu. Berapa itu? 7 ya? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Berarti ibu, putri, apa ya? Berarti saya dengan ibu saya, putri, terus saudara, berarti adik kandung saya, putri, terus bulik dari bapak, ammah itu bulik dari bapak, misalnya adiknya bapak putri, kholah itu bulik dari ibu, terus ponakan baik anaknya dulur lanang, banatul akhi maupun banatul ukhti. Makanya saya bolak-balik bilang kalau di Jawa itu nasab 7 jadi 5, karena orang Jawa menghitung bulik. Orang Arab dihitung loro, ammah, kholah. Terus wong Jawa munine ponaan atau Arab banatul akhi, banatul ukhti, ponaan lanang, ponaan wedok. Maka menurut saya yang benar itu bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab lebih gampang, misalnya Abbasu ammuhu, apa Hamzatu ammuhu wa Abbasu, pasti dulure Said Abdullah. Mergo am itu mesti dulure bapak. Jadi misalnya Hamzatu ammuhu pasti dulure Said Abdullah, karena am itu dulure bapak. Nah cara Jawa kan enggak. Aku baru ketemu Pak Le. Dulure kok bapak tak? Kok ibu kan sama kan di Jawa. Aku baru ketemu Pak Le. Kan bisa Pak Le minal ab, minal om. Nah cara Arab enggak mungkin. Laki itu ammi. Aku ketemu amku, berarti mesti dulure bapak. Saya nak dulure ibu, laki itu kholi. Saya ketemu saudaranya ibu. Paham ya? Di bahasa Arab kalau am, akhul ab. Kalau khol, akhul om. Berarti kalau ammah, ya akhul ab, kholah, ukhtul om. Makanya Hamzatu ammuhu wa abbasun kaza ammatuhu Sofiyatun dan Nida. Berarti Sofia ya saudaranya Sayyid Abdullah karena ammah. Pasti saudaranya Sayyid Abdullah karena ammah itu pasti bulik atau bude dari bapak. Kami tinggal bahasa Arab, makanya dibedakan wa ammatukum wa kholatukum, jadi bulik kok bapak atau bulik kok ibu yaitu kholah. Wa banatul akhi wa banatul ukhti. Nah, hanya orang 7 itu yang kalau kamu megang tidak batal karena ini orang yang kecelok makrom, haram di nikah. Tapi kalau istri itu namanya ajnabiyah, sehingga itu tetap wudu karena ajnabiyah. Ya paham ya. Iltiqa ubasarate rajulin, ketemune kulit loro ne wong. Iltiqa ubasarate rajulin mamra'atene, ketemu kulit loro ne wong lanang lan wong wedok. Kabiro ini kang gede karone ajnabiyah ini kang beda-beda karone utawa kang ora mahram. Kaya ada tenakmu kalau ada sifat lanang dan wedok itu dimenangkan mudzakkar. Kan rajulin lanang wong wadon wong wedok itu sifatnya kabiro ini bukan kabiro tapi apa? Kabiro ini padahal nyifati rajul dan imro'ah tapi al-mughallab janibur rajul. Makanya apa? Kabiro ini bukan kabiro ini karena yang dimughallab dimenangkan sisi status apa? Rajul. Jadi, kalau imro'atun dan imro'atun kan kabirota ini, ajnabiyata ini karena mu'annas, tapi ini kan rajul mudzakkar, imro'ah mu'annas, itu dimenangkan rajul. Makanya bahasa Arabnya orang tua itu abawa ini. Namun terjemahkan bapak loro ya orang mesti abawa ini, bapak ora ibu. Jadi orang Arab itu senakalan, jadi orang lanang menangan orang Arab. Bapak ibu bahasa Arab abawa ini, orang umma ini, jadi bapak ibu. Apa? Abawa ini. Padahal mestinya kan abun ambil umum, tapi dimenang bapak. Apa itu? Nak maghrib isya menang maghrib bayi. Jadi orang Arab itu ya tak uni-uni nih ngomongnya. Jadi bahasa. Min wairi khailen kelan takok. Arroju tekan ngape pada masuk kubur Adam ini ikut demek kubur anak Adam. Au halakoti kuburi utawa bolongan kuburi Bani Adam. Tapi syaratnya batal demek bibat nirohati kelan jerone efek au butunil asobi utawa jerone biji. Pokoknya ngaten ini. Pokoknya anggar sing ditangkepno enggak kelihatan ini berarti yang sini butunul roha, yang sini butunul asobe. Ya, jadi kalau megang zakar atau megang kubul itu syarat batal itu kalau pakai butunul asobe. Tapi kalau kesampe mau kena sisi jorun punggungnya apa efek itu tidak batal. Jadi yang batal itu ya pakai apa roka. Ukurannya roka pokoknya gini begini ditekan. Kemudian yang tidak kelihatan ini jenis apa?
rohah. Ya ini jenis butunul rohah, yang ini butunul asobe. Nah kalau megangnya pakai itu, maka hukumnya batal.